sikap dari PSM Makassar, kami telah mengajukan banding kepada Komite Banding PSSI. Email tersebut telah kami sampaikan. PSM Makassar mengajukan banding atas keputusan Komite Disiplin, Komdis, PSSI yang menjatuhkan sanksi pengurangan 3 poin. PSM Makassar diberikan sanksi 3 poin berkaitan 12 orang melawan PS Barito Putra pada pekan 16 Liga 1 2024-2025 di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur pada Minggu, 22 Desember 2024, sore. Akibat sanksi tersebut, PSM Makassar yang menang 3-2 atas Barito Putra dianggap kalah WO 3-0 dari Barito Putra. 3 poin diraih PSM Makassar pun harus berpindah ke Barito Putra. Klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, Sulsel, ini harus turun hingga peringkat 11 dengan 24 poin. Manajer PSM Makassar, Muhammad Nur Fajrin mengaku heran atas sanksi dijatuhkan Komdis PSSI. Pasalnya, dalam sidang Komdis yang digelar selama 2 jam pada Sabtu, 28 Desember 2024, malam, tak ada pihak yang menyebut PSM Makassar melakukan kesalahan. Kemudian pasal 121 dan 122 Kode Disiplin, di mana kita berhak untuk mengajukan banding. Permohonan banding itu telah kami sampaikan, dan saat ini kami tengah menyiapkan memori banding yang akan kami sampaikan kepada Komite Banding PSSI. Sesuai aturan, memori banding ini dapat kami ajukan selambat-lambatnya 7 hari sejak tanggal permohonan banding kami ajukan. Berarti 7 hari dari hari ini, itu pada tanggal 4 Januari 2025. Dan kali ini kami dari PSM Makassar hendak menyampaikan atau mungkin berikan keterangan yang lebih jelas, klarifikasi terkait dengan informasi yang beredar dalam beberapa waktu belakangan sejak tadi pagi, terkait dengan adanya pengurangan poin terhadap klub PSM Makassar yang sudah diketahui bersama. Jadi perlu saya kasih gambaran bahwa ini terkait dengan kejadian pada tanggal 22 Desember 2024, di mana pertandingan antara PSM Makassar melawan Barito Putra, di mana Komisi Disiplin menerima surat dari Barito Putra yang menyampaikan bahwa PSM bermain dengan 12 pemain. Dalam proses tersebut, PSM sampai dengan tanggal 27 itu kita tidak pernah mau ikut campur atau mempersoalkan hal tersebut, dengan pertimbangan bahwa kami meyakini bahwa proses tersebut adalah hal teknis yang merupakan murni kewenangan dari wasit. Dan kami secara internal juga telah mendiskusikan dan mengoreksi apabila ada kesalahan di kami. Namun setelah kami cek, murni hal tersebut terjadi dalam ranahnya wasit. Itu juga kami lakukan setelah berdiskusi dengan pihak match komisioner pada pertandingan tersebut. Kemudian pada tanggal 28 Desember, kami menerima undangan dari Komisi Disiplin, yang dimana mengundang pelatih kepala PSM Makassar, Coach Bernardo Tavares, untuk hadir dimintai keterangan pada sidang Komisi Disiplin. Jadi Komisi Disiplin kemarin mengadakan sidang itu pada 28 Desember malam, 1 hari menjelang pertandingan melawan Persita ya. Jadi kita melakukannya di hotel di Bogor. Nah, pada momen tersebut tidak hanya pelatih PSM yang hadir, pelatih dari Barito Putra, Coach Rahmat Darmawan hadir, kemudian ada dari match komisioner hadir, kemudian juga referee asesor, kemudian perangkat pertandingan yaitu adalah wasit utama, asisten wasit 1, asisten wasit 2, kemudian wasit cadangan, dan juga wasit VAR. Semuanya hadir dan dimintai keterangan. Pada kesempatan tersebut, pelatih dari PSM Makassar, Coach Bernardo Tavares, menyampaikan bahwa terkait dengan hal tersebut, Coach Bernardo tidak tahu terlalu banyak dan tidak mengetahui perihal kejadian tersebut. Dikarenakan secara teknis pelaksanaan pergantian pemain yang dilakukan adalah hal yang lumrah dan selalu kami lakukan, di mana pada saat momen tersebut PSM masih punya 3 jatah pergantian pemain dan 1 slot pergantian.
yang kami gunakan pada menit 96. Namun pada faktanya, pergantian pemain baru terjadi di menit 97. Teknisnya, ketika Coach Bernardo telah memberikan arahan, kami dari ofisial akan langsung menyerahkan kertas form pergantian pemain kepada kepada wasit cadangan. Ketika wasit cadangan telah menerima form tersebut, melakukan pemeriksaan atas nama-nama yang kami cantumkan, dan telah mengatur papan nomor pergantian pemain, maka sepenuhnya setelah kejadian itu sudah menjadi ranah dan kewenangan dari perangkat pertandingan. Coach Bernardo tidak tahu dan tidak mengurus hal tersebut karena beliau fokus terhadap situasi yang ada di lapangan. Karena pada kondisi tersebut, PSM sedang berada dalam kondisi ditekan, dan salah satu pemain kita, nomor punggung 45, Akbar Tanjung, juga sedang dalam perawatan medis. Nah, hanya sebagai itu yang pelatih sampaikan, dan memang faktanya hanya itu yang kami ketahui. Kami baru mengetahui jumlah 12 pemain itu setelah ofisial dari Barito Putra menyampaikan protes kepada wasit cadangan. Setelah kami melakukan pemeriksaan, mengecek juga jumlah, terdapat kelebihan 12 pemain, kami juga ikut berteriak dan menyampaikan protes kepada wasit untuk menghentikan sementara pertandingan. Pemain bisa yang diminta, yang pemain yang dalam form pergantian itu bisa keluar, sehingga pertandingan bisa dilanjutkan 11 melawan 11. Dan hal ini kami usulkan sesuai dengan pemahaman kami tentang regulasi kompetisi. Jadi seperti itu. Kemudian juga pada momen sidang komisi tersebut, match commissioner menyampaikan laporannya, di mana dalam laporan tersebut itu kata ataupun kalimat pun yang menyatakan kelalaian atau kesalahan tersebut berada di PSM Makassar. Asisten wasit 1, asisten wasit 2 menyampaikan juga bahwa mereka tidak mengetahui persis kejadiannya karena berfokus pada situasi sepak pojok. Wasit di tengah itu menyatakan bahwa ini adalah miskomunikasi antara wasit tengah dan wasit cadangan, karena dia melanjutkan pertandingan berdasarkan informasi dari wasit cadangan yang mengatakan bahwa mulai, sehingga wasit di tengah menyatakan play on agar Barito bisa melakukan sepak pojok. Kemudian wasit cadangan itu menyatakan dan mengakui kesalahannya, mengakui kelalaiannya, mengakui keterburu-buruannya sehingga terjadi peristiwa 12 pemain itu. Dia sudah mencoba untuk mengingatkan setelah dikomplain oleh ofisial Barito, dia sudah mencoba untuk mengingatkan wasit di tengah untuk menghentikan pertandingan. Namun setelah informasi didengar, tak lama setelah itu, wasit tengah sudah meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan. Jadi, kemudian yang berikutnya, dari match referee asesor juga menyatakan bahwa ini ada ketidaksesuaian aturan yang diterapkan oleh wasit dalam melakukan pergantian pemain. Karena bagaimanapun situasi yang terjadi di lapangan, situasi apapun yang ada di lapangan, itu harus memastikan terlebih dahulu bahwa semuanya yang diganti keluar dulu, bahwa masuk itu mengacu pada di game 2004-2005 Oliver itu sudah diatur. Nah, yang dari wasit cadangan di mana proses pertandingan tersebut tidak cermat dalam melihat proses pergantian pemain. Kalau teman-teman juga lihat atau mungkin bisa mengecek, itu papan skor itu juga ada kesalahan di papan board. Itu kan ada sebuah kesalahan dan itu murni kelalaian dari wasit, dan wasit cadangan pada kesempatan sidang komdis tersebut mengakui hal tersebut. Nah, sidang tersebut berlangsung selama hampir 2 jam. Ada ketua panpel juga di sana, Pak Ali Gauli, dan Pak Ali Gauli juga menyampaikan bahwa kejadian tersebut beliau tidak mengetahui secara persis, hanya sebatas berkewajiban untuk mengamankan situasi pertandingan pada kesempatan kali ini. Setelah itu, dengan mengikuti dan mendengarkan
informasi dan proses persidangan yang berjalan, kami meyakini bahwa kejadian ini adalah murni kelalaian dari wasit, di mana wasit mengakui sendiri hal tersebut. Dan kami merasa bahwa hal tersebut sudah clear, dinyatakan sendiri oleh wasit tersebut. Bukan kami yang menuduh wasit, kami tidak pernah menuduh wasit, kami hanya menyampaikan bahwa setelah form pergantian kami serahkan dan diterima oleh asisten wasit cadangan, itu sudah menjadi kewenangan dari perangkat pertandingan untuk mengatur teknis proses pergantian pemain. Nah, namun pada tanggal 29 Desember, yaitu kemarin, setelah pertandingan lawan Persitota Tangerang, pada pukul 20.16 WIB, kami menerima email dari Komite Disiplin PSSI yang berisi salinan keputusan Komite Disiplin PSSI tertanggal 28 Desember 2024, tim PSM Makassar nomor 072 Liga 1 SKKD PSSI garis miring 12 2024 terkait pemain tidak sah dalam pertandingan PSM Makassar melawan PS Barito Putra, di mana dalam fakta dan pertimbangannya disampaikan bahwa terjadi pergantian pemain tim PSM Makassar yang melebihi dan atau melanggar ketentuan sehingga terdapat 12 pemain yang bermain di lapangan permainan yang diperkuat dengan bukti-bukti yang cukup untuk menegaskan terjadinya pelanggaran atas regulasi tersebut. Kemudian memutuskan bahwa merujuk kepada pasal 10 regulasi BRI Liga 1 dan pasal 58 ayat 1 angka 6 dan ayat 2 junto pasal 28 Kode Disiplin PSSI tahun 2023, maka dijatuhkan sanksi kepada PSM Makassar berupa hukuman kala 0-3 dari PS Barito Putra dan kita dijatakan forfeit, kemudian ada denda sebesar 90 juta. Dalam putusan ini, klub PSM Makassar berhak untuk melakukan banding. Tentu putusan ini tim pelatih langsung mengadakan diskusi untuk mempertanyakan mengapa putusan ini bisa, karena berdasarkan informasi dan proses sidang yang kami ikuti, tidak ada satupun keterangan ataupun bukti yang mengarahkan kesalahan ataupun kelalaian tersebut ada pada PSM Makassar. Makanya kami mempertanyakan atas putusan ini, di mana bukti-bukti yang menegaskan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh tim PSM Makassar. Itu sangat mengagetkan buat kami dan juga kami mempertanyakan hal tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.